Selamat pagi anak-anak, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Jumpa lagi dengan Bapak Didik Budiono yang akan mengajarkan kalian tentang pendidikan agama Buddha dan budi pekerti. Materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini yaitu tentang candi-candi Buddha di Indonesia. Namun sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita awali dengan membacakan doa nama Karapata. Arahang sama sang Buddha Bhagawa Buddhang Bhagawantang Apiwadeni Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Sabdi Sata Bhawantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baiklah anak-anak, materi pembelajaran kita mulai pada kesempatan hari ini, yaitu tentang candi-candi Buddha di Indonesia. Nah, candi ini merupakan bangunan kuno atau bersejarah ya, dari peninggalan kerajaan Hindu dan Buddha. Nah, pada zaman dahulu ada kerajaan-kerajaan besar ya yang ada di Indonesia, yaitu Kerajaan Sriwijaya, Mataram Kuno, dan Majapahit. Nah, dari kerajaan-kerajaan itu meninggalkan bangunan yang berupa candi ya. Pertama akan kita pelajari yaitu candi-candi Buddha yang ada di Jawa Tengah. Candi apa saja ya yang ada di Jawa Tengah? Ya, yang pertama ada candi yang terbesar di Jawa Tengah yaitu Candi Borobudur. Ya, Candi Borobudur ini anak-anak dibangun pada masa Kerajaan Mataram Kuno. Ya, yang dibangun oleh seorang raja yang bernama Semaratungga, yaitu pada tahun 842 Masehi. Nah, arsitek yang membuat candi ini berasal dari India yang bernama Gunadarma. Ya, nah, Candi Borobudur ini dibagi menjadi 3 tingkatan, ya, yaitu 3 tingkatan. Tingkatan bawah itu adalah Kamadhatu atau dunia yang dipenuhi nafsu rendah. Nah, tingkatan kedua yaitu bagian tengah, yaitu rupa datu, yaitu dunia berbentuk ya seperti kita manusia. Nah, tingkat yang ketiga yaitu bagian atas yaitu arupa datu, dunia tanpa bentuk. Nah, anak-anak, pada Candi Borobudur ini terdapat 2672 arca. Ya. Selain itu juga ada 504 patung Buddha dan 1460 keping relief ya yang ada di Candi Borobudur. Nah, anak-anak, Candi Borobudur dahulu ini bernama Dasa Bumi Sambara Bundara yang artinya bukit 10 tingkat kerohanian. Selanjutnya Candi Mendut. Ya, Candi Mendut dahulu kala ini bernama Weluwana. Nah, Candi Mendut ini dibangun oleh Raja Indra Gananata pada tahun 809 Masehi. Ya. Di dalam candi terdapat 3 pratima Buddha, ya, yang di bagian tengah itu ada Buddha Sakyamuni, ya, di bagian tengah dengan mudra Dhamma Cakra. Nah, Avalokitesvara di sebelah kanan, ya, dengan mudra Wara, dan Wajrapani di sebelah kiri dengan mudra Samkara. Ya. Nah, selain Candi Mendut juga ada Candi Pawon. Ya, Candi Pawon dibangun oleh Raja Semaratungga pada tahun 826 Masehi. Ya. Nah, Candi Pawon dalam bahasa Jawa artinya tungkul atau dapur untuk memasak ya. Nah, penduduk setempat juga menyebut bahwa Candi Pawon dengan sebutan Brajanala, yaitu
salah satu nama senjata dari Raja Indra yang bernama Wajranala. Berikutnya adalah Candi Sewu. Anak-anak, Candi Sewu ini dibangun pada masa pemerintahan Raja Rangkai Panangkaran, ya, pada tahun 746 sampai 784. Nah, Candi Sewu ini disebut sebagai Candi Seribu karena terdapat candi-candi kecil. Anak-anak, Candi Sewu ini berada di komplek Percandian Prambanan. Kalau anak-anak berkunjung ke Candi Prambanan, anak-anak bisa langsung ke Candi Sewu, ya. Nah, berikutnya ada Candi Plaosan. Nah, Candi Plaosan ini dibangun oleh Rangkai Pikatan untuk istrinya yang bernama Pramudiawardhani. Nah, candi ini terletak di Dusun Plaosan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Nah, anak-anak, Candi Plaosan ini disebut juga sebagai candi kembar karena terdapat dua komplek candi yang sama besar dan bentuknya, yaitu Plaosan Lor atau utara dan Plaosan Kidul atau selatan. Nah, yang Plaosan utara itu ada relif kehidupan wanita dan altar, ya. Sedangkan sebelah timur sebagai gambaran Amitabha, Ratnasambawa, Vairocana, dan Asoba. Serta stupa, terdapat stupa Samantrabada, Kistigarbha, dan Majusri. Sedangkan Plaosan Kidul terdapat relif kehidupan laki-laki dengan gambaran Tathagata Amitabha Pratnaparamita sebagai ibu semua Buddha. Anak yang berikutnya yaitu candi-candi Buddha di Yogyakarta. Ada candi apa saja yang ada di Yogyakarta? Yang pertama adalah Candi Kalasan. Nah, Candi Kalasan atau Candi Tara dibangun pada tahun 778 Masehi. Ya, candi ini dibangun untuk tempat pemujaan bagi umat Buddha Tantrayana. Ya, candi ini memiliki keistimewaan. Ya, istimewaannya apa? Candi Kalasan yaitu adanya pelapis wajralepa, yaitu bahan berwarna kuning yang terbuat dari getah beberapa tanaman yang berfungsi sebagai perekat, pelindung dari kerusakan, menjaga ukiran, serta memperindah relif dindingnya. Nah, keterangan mengenai Candi Kalasan dimuat dalam Prasasti Kalasan yang ditulis pada tahun Saka 700 dalam kurung 778 Masehi, ya. Prasasti tersebut ditulis dalam bahasa Sanskerta, ya, menggunakan huruf Pranagari, ya, Candi Kalasan ini. Berikutnya ada Candi Sari, ya. Candi Sari disebut juga sebagai Candi Bedan, ya. Candi ini dibangun sekitar abad ke-8 Masehi pada masa pemerintahan Kerajaan Rangkai Panangkaran. Tujuannya untuk apa? Dibangun Candi Sari ini sebagai tempat belajar dan berguru bagi para biksu. Ya. Berikutnya candi-candi Buddha di Jawa Timur. Candi apa saja yang ada di Jawa Timur, ya? Yang pertama adalah Candi Jago. Anak-anak, Candi Jago terletak di Dusun Jago, Desa Tumpang, Kecamatan Tumang, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Nama kitab yang menjelaskan tentang Candi Jago terdapat di dalam kitab Negara Kertagama, ya. Candi ini dibangun sejak tahun 1268 sampai 1280 Masehi. Nah, di dalam Candi Jago ini terdapat relif, ya, relif dalam
Candi Jago, menceritakan tentang Kamandaka, Kuncarakarna, dan kisah Mahabharata. Berikutnya Candi Brahu. Candi Brahu terletak di Desa Bejijong, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto. Nama Brahu dihubungkan dari kata Wahru, yang artinya adalah nama sebuah bangunan suci yang disebut dalam prasasti tembaga Alasanta. Candi Brahu adalah candi Buddha karena ditemukan benda-benda kuno lainnya. Nah, candi ini dibuat atas perintah Raja Pusendo dari Kahuripan. Fungsi candi adalah untuk tempat pembakaran jenazah raja-raja Brawijaya. Ya, selain itu juga ada Candi Sambernyawa. Ini adalah merupakan peninggalan kerajaan Singosari. Candi ini dahulu bernama Kasurangganan. Ya, didirikan sekitar abad ke-14 sampai abad ke-15 Masehi pada periode Kerajaan Majapahit. Nah, candi ini ditemukan pada tahun 1904. Nah, ini adalah candi-candi yang ada di Jawa Timur. Ini adalah candi-candi Buddha di Jawa Barat. Nah, di Jawa Barat ada sebuah candi yang bernama Candi Batujaya. Ya, ini dibangun pada masa Kerajaan Tarumanegara pada abad ke-5 sampai 6 Masehi. Ya, candi yang berada di komplek antara lain adalah Candi Jiwa, Candi Batujaya, Candi Blandongan, Batujaya 5, Candi Serut, Batujaya 7, Candi Sumur, Batujaya 8. Ini yang ada di Jawa Barat. Berikutnya adalah candi-candi Buddha di Sumatera. Ya. Yang pertama kita menuju ke Provinsi Jambi. Ya, di sana ada candi namanya Muaro Jambi. Nah, candi ini dibangun pada zaman Kerajaan Sriwijaya. Ya, candi ini ditemukan pertama kali oleh perwira Inggris yang bernama Letnan S.C. Crouch pada tahun 1820. Nah, candi yang ada di sekitar Candi Muara Jambi ini adalah Candi Gubung, Candi Tinggi, Astano, Kembar Batu, Gedong 1 dan 2. Nah, selain di Provinsi Jambi, juga ada di Provinsi Riau, yaitu Candi Muara Takus. Ini adalah peninggalan dari Kerajaan Sriwijaya. Nah, candi ini terdapat di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Nah, demikianlah anak-anak penjelasan tentang candi-candi Buddha yang ada di Indonesia. Semoga apa yang telah Bapak sampaikan ini dapat dipahami dan dimengerti, ya. Sampai di sini penjelasan Bapak semoga dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Oke, Bapak akhiri. Sabi sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.